Sudah dari dulu kan sudah ditemukan pidana, makanya masuk dalam penyidikan itu. Kalau kita bicara tentang ijazah yang diduga palsu oleh pihak teroris ini sudah berproses. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Nasib Roy Suryo dan kedua rekannya, Dr. Tifa serta Rismon Sianipar disebut-sebut makin terpojok usai penyidik Polda Metro Jaya menaikkan kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, memastikan dalam waktu dekat Roy Suryo dan kedua rekannya itu akan ditetapkan menjadi tersangka. Masih menurut Andi Azwan, nantinya penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar perkara dengan mengundang sejumlah pihak, namun tidak dengan melibatkan kehadiran Roy Suryo dan pendukungnya. Lantas apa yang membuat aparat kepolisian begitu lama menangani tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang mengundang keresahan dan polemik di tengah masyarakat? Kalau kita bicara tentang ijazah yang diduga palsu oleh pihak teroris ini sudah berproses secara hukum, ya. Dan kenapa saya katakan 1000% 6 bulan ini bisa naik status hukumnya, kan begitu. Memang pertama adalah memang sudah 6 bulan, cukup panjang ini, setengah tahun untuk itu. Artinya apa yang terjadi di sini adalah terjadinya polarisasi di bawah, ribut nih antara pendukung A, pendukung B. Ya, ini kita tidak ingin dibiarkan hal ini terjadi. Kalau ini dibiarkan, apa? Ya, mungkin saja dari pihak-pihak luar yang ingin bahwa negara kita tercerai-berai ini dapat terjadi gitu loh. Nah, inilah kita fungsinya, bahwasanya biarkan proses hukum itu berjalan. Ya kan? Kita tunggu seperti apa, jangan membuat kegaduhan-kegaduhan lagi. Nah, kemarin saya sudah bongkar. Ya, mohon maaf aja, Roy Suryo selama ini kan men-challenge terus. Saya punya 5 ijazah asli. Tapi saya bilang, no, kosong sama sekali. Yang dia tampilkan kemarin itu cuma hanya apa? Dia bilang berdasarkan ELA, Error Level Analysis. Itu kebohongan-kebohongan yang selalu diangkat. Dugaan Roy Suryo dan kedua rekannya Dr. Tifa serta Rismon Sianipar akan digiring menjadi tersangka makin kuat setelah penasihat Kapolri, Arianto Sutadi turut buka suara. Menurutnya, penyidik Polda Metro Jaya harus bergerak cepat dan tak ragu menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka, mengingat 500 barang bukti sudah dikantonginya dan 30 saksi ahli sudah dihadirkannya. Dengan alasan itu, penyidik harus tegas dan cepat menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka agar tidak menjadi polemik di tengah publik. Bukannya adanya tindakan pidana ya Pak ya dari Sudah dari dulu kan sudah ditemukan pidana, makanya masuk dalam penyidikan itu. Kalau saya melihat sih sudah cukup bukti. Kalau saya melihat ya sudah cukup bukti, karena apa? Saksi sudah ada. Saksi ahli ada 30, barang bukti ada 500 katanya begitu. Jadi kurang apa lagi, kan gitu kan? Tinggal dikirimkan aja ke jaksa, apakah itu dianggap sebagai saksi yang bukti atau yang sah apa tidak. Harusnya Polda Metro itu cepat tegas, diteruskan atau dihentikan. Tapi saya yakin udah lengkap gitu, nggak mau meneruskan. Katanya dia kan hanya masalah teknis. Nah, ini menjadi tantangan polisi. Saya bolak-balik mengatakan pada polisi, netizen ini menunggu kepastian. Ini kalau tidak segera dipastikan langkah daripada Polda Metro, akan terjadi kebimbangan masyarakat pada mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu risiko daripada kalau polisi nggak berani bertindak tegas. Tapi kelihatannya sih dia tidak ada alasan untuk tidak tegas ini. Kelihatannya sih hanya ke masalah teknis saja. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Tapi kami kan meneliti dengan ilmiah, kami meneliti dengan saintifik. Penelitian kami sudah memastikan bahwa 99,9% kalau ijazah yang dipakai itulah sama dengan kami dapatkan dari KPU maupun KPUD, maka itu adalah ijazah yang berbeda, tidak
identik dengan ijazah teman-temannya atau dengan ijazah pembanding. Jadi makanya kalau nanti Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa? Karena ijazah pembanding yang kami teliti itu benar-benar ijazah pembanding yang real. 11-15 punyanya Fronojiwo, 11-16 punyanya almarhum Ade Mulyono, 11-17 Sri Mulyani itu Sri Mulyani itu berbeda dengan ijazahnya milik Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu satu-satunya berbeda. Ya, Z-nya berbeda, tulisan ijazahnya itu A-nya, sarjananya itu A-nya keluar ya, mencotot. Dari kemudian fotonya itu juga di belakang, apa namanya, fotonya kan harusnya kan di belakang cap. Tetapi ternyata itu stempelnya ada di belakang pas fotonya. Jadi kan lucu banget ini. Masa ada orang di stempel kemudian fotonya ada di atas stempelnya. Itu. Menanggapi peluang Roy Suryo akan ditetapkan menjadi tersangka yang semakin dekat, Arianto Sutadi juga tak mempermasalahkan tudingan Roy Suryo dan suara pendukungnya yang kerap menyebut upaya kriminalisasi. Bagi Arianto Sutadi, teriakan kriminalisasi yang terus-menerus disuarakan Roy Suryo dan barisan pendukungnya merupakan hal yang wajar bagi seseorang yang dalam waktu dekat akan ditetapkan menjadi tersangka, hingga berbagai cara akan dilakukan terutama mengendalikan opini publik untuk menekan aparat kepolisian untuk tidak menetapkan menjadi tersangka. Ya dia dari pertama kali masuk ya maksudnya merasa dihentikan dan merasa dikriminalisasi. Itu biasa itu. Selama saya jadi polisi 50 tahun itu seorang tersangka mesti ngomong saya tidak bersalah. Walaupun ada buktinya itu kadang-kadang saya tidak bersalah. Tapi nanti setelah ada penyidikan dan alat buktinya cukup ya ini mereka baru tahu. Nanti tinggal tunggu di pengadilan aja. Ya menurutnya Pak Roy mengatakan itu kan novum. Tapi istilah itu novum atau bukan itu tergantung daripada penilaian penyidik. Kalau itu dianggap sebagai suatu novum, alat baru yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, mungkin dia akan diambil dan kemudian akan melanjutkan penyidikannya Pak Jokowi yang dihentikan itu. Tapi kalau itu dianggap bukan novum, ya itu dia nggak diabaikan gitu aja. Karena Polda Metro kan itu meneruskan penyidikannya kan berdasarkan keyakinan bahwa itu ijazah itu asli. Ini isu ijazah palsu itu dulu kan, ini isunya kan isu antara orang yang benci dengan Pak Jokowi. Itu aja modalnya gitu. Jadi kemudian masuknya kepada penyidikan itu. Dan kemudian setelah penyidikan sudah jalan, sudah hampir ending pada ujungnya, kan pakai lagi isu yang baru lagi, isu baru. Kan isunya daripada orang-orang yang benci pada Pak Jokowi itu dengan yang mendukung Pak. Cuma itu aja yang terjadi. Bagi saya nggak kaget itu. Saya tidak menghubungkan dengan di belakangnya ada orang yang besar, enggak. Dan saya hanya pada fokus pada penyelesaian yang kasus ini dulu aja. Untuk yang lain-lain nanti ya lihat perkembangannya aja. Kan yang sekarang bukti yang sudah jelas kan yang untuk pemalsuan ijazah ini aja yang sudah semua saksi ahli itu sudah diramu menjadi berkas. Itu aja yang kita difokuskan oleh polisi. Kalau untuk yang kasus-kasus belakangannya itu ya lihat aja nanti kan selama ini baru pada perdata aja kan belum ada yang masuk pada laporan pada polisi lagi. Ya memang dia dijogetin nggak masalah. Saya senang gitu kalau dia joget-joget gitu kan, tinggal kita kasih gendang, ada monyet di depannya, kita mainkan. Ya kan? Berarti kita nonton topeng monyet. Soal tudingan ijazah palsu yang terus-menerus disuarakan Roy Suryo dan kedua koleganya, tidak hanya menyasar Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, tetapi juga pada Ibu Iriana. Menurut Wakil Ketua Relawan Jokowi Mania itu, tuduhan Roy Suryo yang menyoal ijazah palsu pada keluarga Jokowi makin ngawur dan tidak masuk akal. Menurutnya, para pembenci Jokowi seperti Roy Suryo sudah putus asa. Terlebih munculnya kabar akan segera ditetapkan menjadi tersangka membuatnya makin tertekan. Dengan begitu, semua tuduhan mengenai ijazah palsu yang disuarakan dengan lantang dengan sendirinya terbantahkan. Jadi begini, kalau bicara ijazah Ibu Iriana, apa yang mereka selidiki dan sebagainya, ya itulah saya bilang, kembali lagi, sekarang putus asanya sudah kuadrat, ya kan? Apa hubungannya dengan, ya, apa hubungannya dengan pertama kali yang dia katakan bahwa saya mencari kebenaran? Apa korelasinya dengan Ibu Iriana?
Apa korelasinya dengan makam? Mereka membuat suatu buku. Buku putihnya aja nggak laku dijual. Bagaimana? Saya katakan bukunya mereka itu yang dikatakan Jokowi White Paper itu adalah buku sampah. Karena semuanya itu dilandasi kebencian dan semuanya itu tidak ada studi komparasinya dan semuanya itu tidak ada metodologi yang jelas untuk itu. Hanya kumpulan-kumpulan dari pernyataan-pernyataan dia tentang pembenaran atas argumen dia baik di stasiun TV maupun di media medsos. Itu saja. Karena dia tidak mempunyai ijazah asli yang dia teliti secara langsung. Kalau kita membuat suatu buku yang berhubungan dengan yang namanya ilmu pengetahuan, itu harus ada bukti primernya. Buku primernya itu nggak ada di buku primernya. Ya saya bilang buku sampah. Yang paling lucu buat saya, dia mengatakan ijazah Hari Mulyono yang asli dia dapat dari mana? Dari dekan Fakultas Kehutanan. Di mana saya bilang kewarasan ini? Kalau mau nipu atau mau bohong, pikir-pikir dulu. Yang hanya mempunyai ijazah itu adalah pemilik ijazah yang sah itu sendiri. Kalau beliau meninggal, pasti istrinya punya. Apakah dia istri akan kasih kepada mereka? Jelas tidak mungkin. Itulah pembohongan publik yang selalu dia lakukan. Terus menerus untuk itu. Makanya saya bilang, setiap ada perdebatan apapun, ya kita akan hadapi untuk itu. Karena kita paham dan kita yakini 1000% itu bahwa kita itu adalah benar. Selain mengungkap jika Roy Suryo dan barisannya akan ditetapkan menjadi tersangka, Andi Azwan juga membeberkan tujuan Roy Suryo yang sebenarnya mengenai tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan pada Jokowi. Dan betapa terkejutnya jika bukan kebenaran yang hendak diungkap, melainkan ada agenda terselubung yang lebih politis. Andi Azwan yang selama ini berada di garda terdepan membela Jokowi dari rongrongan Roy Suryo, mengajak masyarakat untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya Roy Suryo inginkan atas tuduhan yang selama ini mereka mainkan. Dan itu akan terungkap saat gelar perkara yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Mereka ini bukan itu tujuannya, bukan mencari kebenaran, tapi ketika kamu tunjukkan, dia akan ambil, dia akan periksa. Itulah tujuannya. Kenapa? Akhirnya apa yang terjadi? Dia lari ke makam. Itu menunjukkan bahwa mereka ini sudah putus asa. Karena tidak ada lagi jalan ya untuk membenarkan dia punya argumen. Yang artinya masyarakat ini sudah cerdas menilai dari semua pergulatan-pergulatan kita, baik di stasiun TV, di medsos dan sebagainya, ini akhirnya terbuka seterang-terangnya, terbuka selebar-lebarnya. Kepada para teroris, kita tunggu bagaimana nanti gelar perkara yang memang pihak berperkara itu tidak akan diundang. Tapi yang diundang adalah internal kepolisian, Kompolnas, Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM itu akan hadir di sana untuk menilai. Kita tunggu hasil gelar perkara itu seperti apa, tapi dengan keyakinan kami bahwasanya dengan barang bukti yang begitu besar, barang bukti yang begitu banyak, itu sudah menandakan bahwasanya status tersangka itu akan diberikan kepada mereka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.